Dialog pimpinan KPK harus tanpa celah. Kita lanjutkan Pak Ahyar. Ini kalau kita oke lah tadi mungkin ada semacam bukan kesepakatan lah ya, tapi bisa dikatakan bahwa tak mungkin ada orang yang tanpa celah sebetulnya. Tak mungkin gitu. Tapi kita mencoba mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, dengan Pansel melakukan rekrutmen yang begitu ketat, mestinya aneh menjadi satu keanehan ketika muncul kasus-kasus yang pernah terjadi bahkan sebelum Pansel dibentuk yang muncul sekarang. Justru itulah, apakah hal ini memang natural atau by accident atau mungkin ini by design bagi terjadinya kasus-kasus yang ini? Mana menurut Anda mana yang lebih? Saya nggak mempunyai data, nggak bisa. Jadi ada beberapa kemungkinan mungkin kan. Mungkin sekarang diadukan atau sekarang lah mungkin kalau ingin ini untuk melemahkan KPK. Kalaupun tidak ada niat melemahkan KPK, dengan dijadikannya, dilaporkannya pimpinan KPK dijadi tersangka, apalagi nanti terdakwa, itu akan lumpuh KPK ini. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Jika nanti ini sudah tersangka, mau nggak mau dia harus diberhentikan. Habis semua pimpinan KPK kosong. Sementara jabatannya ini mereka masa tugasnya masih ada sampai Desember. Akan vakum itukah? Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan, mungkin belum ada di dunia ini lembaga semacam KPK ini yang pimpinannya 0, 0, habis semuanya. Nah bagaimana solusi? Ini yang harus disiapkan menurut hemat saya oleh pihak yang berwenang. Dalam ini adalah Bapak Presiden kita, mungkin teman-teman di DPR juga, terutama yang pengusung beliau. Gimana nih, sekiranya ini kan proses hukum kita akan dorong kan, kecuali menghentikannya juga dengan hukum, tentu kan begitu, karena kita negara hukum. Nah kalau sekarang ini nggak ada alat hukum untuk memberhentikan proses mereka yang dilaporkan ini tadi, nanti akan kosong. Diapakan yang kosong ini pimpinan? Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Bukan mustahil, ini udah di depan mata. Ya, perlu dipikirkan menurut saya oleh tim Bapak Presiden kita, apa ini solusi? Kalau tidak ini agak ngeri ya, terutama Ibu Ria. Kita tahu semuanya bahwa KPK ini dilahirkan dari zaman Ibu Mega dahulu, dari teman-teman PDI. Kalau sekarang ini habis lagi di zaman juga presidennya yang diusung oleh dari kawan-kawan dari PDI. Nah ini yang saya kira agak ironis nanti. Jadi kayak lagu nanti. Ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri nanti. Nah justru itu, supaya itu tidak terjadi, perlu menurut saya Ibu Ria, mungkin juga Bapak Presiden, kita semua memikirkan gimana hal ini. Baik, mungkin Bu Ria ingin menanggapi soal ini. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya berharap insya Allah itu nggak terjadi ya. Jadi sudah gini, proses ke arah kejadian itu sudah terlihat? Kalau prinsip kita atau PDIP, saya masih tegas mengatakan bahwa itu juga nggak mungkin saya atas nama pribadi ya, bahwa sikap dari Ketua Umum, sikap dari Bu Mega juga tegas bahwa tetap KPK itu kuat ya, tapi dengan catatan juga institusi penegak hukum yang lain juga harus kuat. Itu tegas, dan kalau saya bicara begini, mana berani saya mendahului atau bicara atas nama pribadi langsung. Jadi bahwa kalau kemudian ada personal di institusi itu bermasalah, karena kita negara hukum, azas persamaan dalam hukum, kedudukan yang sama dalam hukum, memang kelihatannya seperti seolah slogan terus-menerus dan dianggap main-main karena selalu dianggap itu sih ngomong aja kan gitu ya. Tapi bahwa kalau kita pahami konsep itu, sistem ketatanegaraan kita betul-betul menjunjung tinggi itu, saya rasa sebetulnya semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik, dan kepastian hukum itu harus ada. Nah makanya saya bilang semua ini saya yakin bahwa Presiden tentu punya perangkat atau penasehat baik dari sisi politik, mudah-mudahan nasihatnya itu sesuai dengan harapan sosial, kemudian berkaitan dengan kemaslahatan rakyat ya. Jadi kan kita tidak mungkin lah jadi presiden itu kan tidak mudah.
tidak berarti harus memenuhi keinginan pihak A, B, C saja secara kepentingan. Bukan ABC, harusnya tapi keinginan rakyat. Keinginan rakyat secara betul. Bukan keinginan ABC, tapi keinginan rakyat. Keinginan rakyat secara keseluruhan. Jadi maksud saya yakin bahwa Presiden saat ini sedang memikirkan, mempertimbangkan sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan. Yang penting tidak melanggar hukum, karena itu berkaitan dengan asas kepastian hukum kita. Karena jadi presiden mungkin cuma 5 tahun, tapi sistem ketatanegaraan kita ini kan akan berjalan terus-menerus. Prof. Hamdi, itu dari saya seperti itu. Ya kita tunggulah apa hasil dari presiden. Ada yang ingin saya katakan juga lupa mengenai masalah kejadian ini, Pak. Ini nanti coba kita lihat. Khawatir saya peminat jadi pimpinan KPK nanti ini akan turun. Sehingga kalaupun yang masuk nanti orang yang hanya mencari kerja, bukan yang ingin memberantas korupsi. Bersih tapi cuma mencari kerja. Ya misalnya yang kayak begitu nih gimana, ini yang harus kita. Nah, oleh karena itu, ini mumpung ada Ibu Ria, perlu kita pikirkan juga. Tadi Prof. Hamdi juga mengatakan saya belum imunitas tadi. Itu salah satu pemikiran terhadap pimpinan KPK. Paling tidak mungkin jalan tengah, ditiadakan dulu proses jika ada dia dugaan melakukan tindak pidana, didiamkan dulu semasa periode jabatannya. Setelah itu nanti kita proses. Nah, ada orang yang bertanya bagaimana kalau ini masalah kadaluarsa secara pidananya itu diatur nanti dikecualikan. Di semasa ditunda yang kayak ini tidak meniadakan hak daluarsa, ketentuan daluarsa ini kita kecualikan dari apa yang diatur di dalam pasal 78 KUHP kita. Itu menurut saya solusinya juga supaya orang nggak takut dan tidak maksimal tim ini bekerja. Dia akan ragu-ragu. Kita lihat aja nanti periode yang akan datang. Mungkin harus dipikirkan juga dengan Bu Ria dan Komisi 3 nantinya. Prof. Hamdi, ini menarik sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Pak Ahyar sebelumnya, bahwa apakah ini by accident atau ini by design, ini menjadi menarik. Tapi kalau misalkan by design itu menurut perkiraan orang. Tapi kalau ini by accident, artinya laporan polisi yang pernah diminta oleh pansel itu jelas. Yang saya katakan, pertama soal by accident, by design. Logika masyarakat sekali, tidak usah orang terlalu berpendidikan gitu ya. Kalau memakai logika common sense sebab akibat, ini by design. Kecil peluangnya, ini saat yang bersamaan itu runtut semua kan, 1, 2, 3 dilaporkan serentak gitu kan. Yang sebelumnya kita nggak pernah dengar kasusnya, ya. Yang kedua, ini kita sampai pada sebuah kegawatan ini. Kalau kita terus-terus memperpanjang wacana ini, bahwa misalnya pansel tidak becus, padahal pansel itu mendasarkan penilaiannya pada 4 institusi negara. 1, Polri, kepolisian, kejaksaan, BIN, PPATK. Otomatis kita juga tidak percaya pada 4 lembaga ini. Menjadi negara apa kita? Itu pertanyaannya kan? Ini serius gitu kan? Ini apa kita mau terus perpanjang wacana seperti ini? Saya melihat ada wacana itu sekarang dimunculkan. Coba mendelegitimasi pekerjaan pansel ini. Ya pantas sekarang orang ini dipidanakan. Karena dulu seleksinya nggak becus, kira-kira begitu kalau pakai bahasa kasarnya ya. Ini bahaya saya pikir gitu loh. Baik, artinya memang kalau misalkan apa yang terjadi... Artinya kita lihat ya, saya melihat susunan pansel KPK itu kan sudah orang-orang terpilih juga, orang-orang berintegritas gitu, ya, yang duduk di pansel itu, misalnya Prof. Saldi itu, siapa lagi, Prof. Renal, banyak orang-orang terpilih itu, orang punya orang terbaik di situ, terbaik itu. Dia bertanya ke 4 lembaga yang juga harus kita percayai datanya. Sekarang misalnya, kalau misalnya institusi yang dimintain keterangan dulu itu, PPATK, kepolisian, BIN mengatakan, oh iya kami salah dulu, datanya nggak lengkap. Kan bahaya ini kan. Iya kan? Artinya kalau kita mengharapkan pimpinan KPK yang perlu kita evaluasi adalah ini ada apa sekarang gitu ya. Kenapa secara serta-merta, serentak gitu orang ini dipermasalahkan. Dan itu yang akan kita cari jawabannya nanti. Prof. Hamdi, Bu Ria dan Pak Ahyar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.